Hari ini gue lagi berduaan dengan Wuling Alves. Kita pengen nyari tahu ini mobil buat siapa dan apa aja sih fitur-fitur yang paling menarik dari mobil ini menurut gue ya. Oke, let's go check it out. Ya, ini pasti kalian udah dengar bahwa mobil murah. Ini mobil ngerusak pasaran yang seharusnya dia melawan kereta dan HRV, memakan juga segmen yang ada di race dan WRV gitu. Karena harganya di kepala 2 bukan kepala 3. Nah, sebenarnya ini mobil buat siapa sih? Ya, nih kalau menurut gua lihat nih, ini desainnya sangat proper banget, sangat modern banget, dan udah dapat SUV. Mobil ini akan ideal untuk satu, pembeli mobil pertama, yang kedua buat anak-anak muda. Ya, maksudnya di rentang harga 200 sampai 300 itu sangat gemuk ya pasarnya ya. Dan yang bermain di sana itu sangat banyak. Tapi dengan harga segitu kalian udah dapat SUV yang sangat mewah dan proper seperti ini. Menurut gua memang ini jadi opsi yang menarik. WRV dan race itu juga memang untuk anak muda, tapi ini lu dapet SUV yang bodinya udah sama dengan kereta dan HRV. Kenapa orang kok sekarang jadi lebih condong ke SUV? Karena ya bisa dilihat sendiri, maksudnya dengan mobil yang ground clearance-nya tinggi, terus tampangnya juga sporty. Ini mobil yang menurut gua Indonesia banget gitu. Orang suka dengan mobil-mobil seperti ini karena SUV itu identik juga dengan kemewahan. Pembeli mobil ini lu akan menikmati desainnya yang sporty, yang keren, yang bagus. Lu akan nyaman dengan ground clearance yang tinggi. Kemudian di dalam pun lu juga akan sangat nyaman dengan berbagai fitur yang disematkan, mulai dari layar yang floating, MID yang udah TFT, setirnya yang udah flat bottom, kulit, kemudian udah ada EPB, electric parking brake, dan udah ada Triptronic juga. Nyaman dan membuat lo di dalam mobil ini juga terasa, wah mobil gua ini mobil mewah ya. Itu yang akan lo rasain gitu. Ada orang-orang Indonesia yang memang fanatik dengan brand tertentu, brand mobil Jepang atau Eropa gitu. Tapi harus diingat juga bahwa sekarang ini ada peralihan juga dari Gen Z yang benar-benar dia tidak setia dengan brand ya. Maksudnya konsumen seperti ini yang melihat value for money aja gitu. Kalau dengan budget segini yang bisa gue dapat apa, nah itu yang memberikan value lebih buat dia. Segmen konsumen seperti ini yang tidak mementingkan atau loyal terhadap brand tertentu. Nah, disinilah si Alves ini akan menonjol. Kalau kita ngomongin trust, Wuling sendiri udah 5 tahun di sini dan udah punya dealer yang cukup banyak di berbagai tempat di Indonesia. Dan kalau misalnya pun ada kekurangan ya wajar lah, karena dan mereka gue yakin juga akan terus berusaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia. Nah, sekarang gue akan coba memberikan beberapa hal yang gue suka dari mobil ini, dan kalian bisa kasih komen juga di bawah menurut kalian gimana. Oke? Remote-nya desainnya unik banget kalau dibawa-bawa, cukup catchy. Lampunya juga nyala. Tampangnya SUV urban banget dengan grill besar, two-tone, udah ada roof rail juga. Termasuk ini nih yang bikin kesan SUV-nya makin kental. Lampunya udah LED projector, udah ada DRL, walaupun lampu fog lamp-nya masih bolam biasa. Kalau mau ngunci tinggal pencet. Lampu belakang udah LED, walaupun lampu senya belum. Bagian pantat ini gue suka banget ya, kayak mobil Eropa. Jadi kalau dilihat di jalan itu masih kelihatan elegan banget. Layar MID-nya udah bagus banget, udah sama yang pakai dengan Almas Hybrid. Desain layar floating ini udah kayak mobil-mobil yang harganya mahal banget. Jadi enak dilihat dan juga informatif. Ini 10,25 inci. Semuanya udah auto up ya. Nah, ini praktis, simple tapi praktis nih. Height adjuster buat yang tubuhnya pendek, jadi lebih tinggi kelihatannya. Lampunya bisa diatur-atur levelingnya. Setirnya kulit, udah flat bottom, dan banyak sekali tombol-tombol yang bisa digunakan di sini. Dan enak kok dipencet-pencetnya nih. Tuh lihat. Ada tombol suara juga. Halo Wuling, buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Tuh, kita nggak perlu ngeset apa-apaan, dia akan bisa langsung ngenalin suara kita dengan bahasa Indonesia. Buat naruh kartu tol, mantap.
joknya empuk, dan buat harga 200 jutaan itu udah kerasa mewah sih ini. Ada tempat buat naruh handphone, ini belum wireless charging ya, tapi udah bisa dicas di sini. Nah, tuas personalnya enak di tangan dan udah ada Triptronic. Pengaturan AC bisa lewat sini, bisa juga lewat sini. Jadi ada dua pilihan. Kalau menurut gua user interface-nya cukup bagus ya untuk bawaan OEM. Tampilan-tampilan, desain-desainnya itu mewah gitu. Bahkan lebih mewah daripada yang ada di aftermarket. Desain kabinnya ya secara keseluruhan ini mewah sih. Jadi ini yang akan lo lihat setiap hari dan lu akan merasa sangat senang dengan desain kabin seperti ini. 200 jutaan udah dapat sunroof, ini jadi fitur yang juga sangat oke di mobil ini. Pengaturan di sini. Tara, nggak gede sih, tapi ya oke lah. Kalau butuh chargeran tambahan buat aksesoris dan lain-lain, masih ada colokan di sini. Memang nggak ada sandaran tangan, tapi lu udah dapat headrest. Masih ada USB lagi dan juga tempat buat naruh handphone di dalam sini. Lu udah dapat ADAS dan adaptive cruise control. Ini penting banget kalau keluar kota. Electric parking brake dan auto hold ini sangat penting banget dan biasanya cuma ada di mobil-mobil mewah. Ini akan sangat berguna bro, serius. Kalau udah pakai EPB tuh mau pakai rem tangan biasa nggak enak. Desain tombol start stopnya unik. Gue suka tombol AC-nya kayak mobil-mobil Eropa ya. Depan dan belakang udah pakai cakram khusus tipe tertinggi CE. Ngomongin tenaga, memang tenaga maksimalnya Alphas ini cuma 105 HP di 5500 rpm dan torsinya 143 Nm. Kalau misalnya dibandingkan dengan HRV memang kalah, karena HRV ini torsinya 145 dan tenaga maksimalnya 121. Sementara kereta tenaganya 113 dan torsi maksimalnya 143. Cuman untuk dibuat perkotaan doang, badannya dia udah sangat cukup ya buat harian, buat perkotaan, buat keluar kota jarak-jarak yang nggak terlalu jauh, masih oke banget buat ke kampus, buat kantor harian, karena dia memakai mesin yang sama dengan Convero dan Formo, cuman ada sedikit tuning. Oke, ya kira-kira itu aja yang gua suka dari si Alphas ini. Menurut gua ini mobil yang sangat proper dan mungkin akan membuat opsi baru di pasar yang sangat berbeda dengan yang sudah ada. Dia pasti akan punya segmennya sendiri, dia akan menarik segmen-segmen baru yang menurut gua akan membuat persaingan di industri otomotif khususnya di segmen 200 juta sampai 300 jutaan ini bakal lebih kompetitif. Sebenarnya yang diuntungkan itu juga konsumen sendiri dengan banyaknya pabrikan yang memberikan fitur-fitur yang lebih dan opsi-opsi yang baru, karena dengan mereka saling bersaing dengan inovasi dan harga, pasti konsumen yang akan diuntungkan. Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video Cak Dan selanjutnya.